Gutiar. Perkenalkan, nama saya Arga Valentino dari kelas 1 akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Bagian A, makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang dapat dengan mudah diamati dan ada yang perlu diamati secara mendetail. Berikut beberapa karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak. Bergerak adalah karakteristik makhluk hidup. Berbeda dengan gerakan yang sering diamati, gerakan tubuhan sangat sulit diamati. Salah satu gerakan tubuhan adalah menutupnya daun putri malu saat disentuh. Jadi kehidupan lain seperti menanggapi rangsangan dan makan. Berikut merupakan contoh gambar daun putri malu yang menutup saat disentuh. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa dapat tumbuh cepat dan beberapa lainnya tumbuh sangat lama. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang yang berawal dari biji, lalu menjadi kecambah dan menjadi tanaman muda. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini berhubungan mereka dapat menghasilkan keturunan. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya perlu satu induk saja. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup melakukan reproduksi, yaitu anak ayam yang menetas dari telur. Lalu yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsangan. Makhluk hidup menanggapi perubahan lingkungan. Perubahan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut respons. Respons terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan dengan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah cahaya adalah contoh tumbuhan menanggapi rangsangan. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup yang menanggapi rangsangan. Yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa sederhana, argon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Yang keenam, makhluk hidup dapat bernapas. Hewan perlu oksigen untuk bernapas. Oksigen yang dihirup hewan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan dalam sel sehingga dihasilkannya energi. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup yang bernapas. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak proses biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk berguna, reaksi ini menghasilkan zat sisa yang dikeluarkan karena bersifat terakhir. Proses ini disebut ekspresi. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup yang mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti amuba, paramecium, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak masuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik. Berikut merupakan contoh gambar makhluk hidup tersusun dari sel. Sekian presentasi saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Gutiar yang sudah membimbing saya dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih.